Iya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Di hadapan kita udah ada nih seri Redmi Note 14 Pro dan Redmi Note 14 Pro Plus. Keduanya sih tampak sama ya, tapi kalau ditelaah lagi dia memiliki bentuk desain yang sedikit berbeda. Kemudian chipsetnya juga beda ternyata. Yang Pro ini dia pakai Dimensity 7300, yang Pro Plus dia pakai Snapdragon 7S Gen 3. Kemudian di Pro Plus juga ada lensa tele, baterainya juga gede 6200, yang ini 5500 mAh. Oke, di video ini saya akan unboxing yang Redmi Note 14 Pro-nya ini, yang Plus nanti di video yang terpisah ya. Oke, langsung aja kita bahas si Redmi Note 14 Pro. Let's go! Nah, sebelum kita lanjut ke si Redmi Note 14 Pro-nya ini, saya mau kasih informasi ke kalian dulu nih. Kalau kalian mau beli gadget, komputer, atau apapun itu, kamu belinya di Blibli aja. Kenapa? Karena aku bisa menikmati layanan cicilan 0% sampai 6 bulan. Mau diperpanjang sampai 24 bulan juga bisa. Dan kenapa belanja di Blibli? Karena barangnya ori 100%, no tipu-tipu. Pasti puas di Blibli. Oke, jadi ini dia si Redmi Note 14 Pro-nya. Kayaknya nggak sadar tiba-tiba udah seri 14 aja ya. Cepet banget sih ini dunia ya. Oke, jadi ini dia boxnya kayak gini guys ya, warna putih. Mungkin kalau nanti masuk versi global atau Indonesia, mungkin boxnya nggak kayak begini memang ya. Yang versi China ini boxnya simple ya, warna putih, tulisannya agak keemasan begini ya. Redmi Note 14 Pro. Di sini ada tulisannya juga nih, powered by Xiaomi HyperOS. Di sini tulisannya Redmi Note 14 Pro. Di sini saya ambil varian RAM 12 GB, internal storage-nya 256 GB, dan ini kalau nggak salah saya ambil yang warna hitam ya. Oke, di baliknya, kok udah nggak ada gambar ininya ya? Apa namanya? Godzilla-nya ya? Hey, guys, ada yang tahu nggak kenapa kok ini nggak ada gambar Godzilla-nya juga ya? Coba yang ini, nggak ada juga nih. Tumben ya si Godzilla-nya menghilang. Oke, langsung aja kita unbox Redmi Note 14 Pro. Penasaran saya nih. Kita lihat bentuk desain dan lain-lainnya seperti apa. Ya, nah kita. Oke, masih diplastikin si Redmi Note 14 Pro-nya. Kita lihat di dalam boxnya dapat apa aja. Ya, kita lihat yang box yang ini dulu. Nah, di sini ada buku panduan singkat dan kartu garansi. Kemudian di sini dapat casingnya enggak casing bening, saya suka nih. Dari rubber warna abu-abu gelap seperti ini. Bentuk modul kameranya kayak gini guys. Kayaknya desainnya benar-benar beda ya kali ini ya. Oke, maksudnya benar-benar looks gitu ya. Oke, nanti kita lihat lagi. Di dalam sini dapat kabel Type C yang dalamnya warna orange. Kemudian di sini dapat kepala charger 45 watt. Oke. Dan ada apa-apa lagi, langsung aja kita lihat ke si smartphone-nya dari Redmi Note 14. Iya. Layarnya kiri kanan curve. Yuk kita lihat yuk, 1, 2, 3. Iya, desainnya seperti apa? Wih, keren. Sebentar ya, saya kletek dulu nih stiker IMEI-nya. Iya, mantap. Ya, stiker IMEI-nya udah saya lepas, tapi masih ada sedikit bercaknya ya. Dan saya lihat ini desainnya beda ya. Bukan ngotak lagi nih guys. Tapi sebelum kita bahas soal desain, kita lihat dulu SIM tray yang dipakai dari Redmi Note 14 Pro ini. Dia pakai slot SIM tray-nya model apa nih? Kita lihat ya. Oke, dia slot pakai model sandwich ya. Dual nano SIM, gak nyedain slot buat micro SD. Oke. Yuk kita lihat tampilan desain dari Redmi Note 14 Pro ini. Wow, ini sambil warna hitamnya, lihat nih guys. Oke, dari sebelah sisi sini kita bisa lihat ada tombol power on off, tombol volume pengeras suara. Frame-nya bentuknya kayak gini nih. Udah nggak ngotak. Coba guys, kamu tulis di kolom komentar. Suka desain ngotak apa suka desain yang kayak begini? Oke, saya agak suka yang ngotak.
Di sini ada apa namanya infrared blaster, mikrofon, speaker. Oke, speaker dual nih ya, dan ada mikrofon juga di sini guys. Mikrofonnya ada banyak nih. Kemudian di sisi sini polos ya, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ini ada speaker, port Type C, mikrofon dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Dan di bagian belakang ini terdapat 3 kamera dan 1 LED, dan di sini tulisannya Redmi. Dan di bagian cover belakangnya ini tuh warna hitam tapi hitam doff metalik. Nah, gimana tuh mendefinisikannya ya? Hitam doff tapi agak sedikit metalik tuh guys. Agak sedikit metalik. Iya, bintik-bintik begitu. Kalau kayak cat mobil tuh bintik-bintik mengkilat gitu ya. Oke, menarik ya. Oke. Di bagian depan ada kamera selfie. Dan nggak pakai banyak lama, langsung aja yuk kita nyalain. Hup. Redmi powered by Android. Ya, kita lihat tampilan screen lock dari Redmi Note 14 Pro. Wow. Ini kalau saya bilang ya guys ya, desainnya naik kelas nih. Redmi Note 14 series desainnya naik kelas. Layarnya curve kiri kanan, kemudian desainnya juga udah nggak ngotak ya. I see. Oke, kita masuk ke home screen. Ya, ini dia tampilan interface dari Redmi Note 14 Pro. Kita masuk ke setting. Kita lihat My Device, dia pakai Xiaomi HyperOS 1.0.5.0. Detail info and spec. Ya, dia pakai Androidnya versi 14. Nanti kita masuk ke benchmark aja ya untuk spesifikasi, dan kita lihat di sini guys, bezelnya ini terbilang presisi ya. Lihat nih guys, walaupun sebenarnya di bagian bawah agak sedikit lebih tebal, cuman kalau dari tampak jauh gini sih nggak kelihatan. Kelihatannya tetap presisi nih si bezelnya. Oke, menarik ya. Kita lihat ke display. Di sini refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz. Mantap Xiaomi mah. Ngasihnya yang full. Oke, sekarang kita lihat nih guys. Dimensi dari Redmi Note 14 Pro ini memiliki dimensi 162,3 mm, lebar 74,4 mm dengan ketebalan 8,2 mm dengan berat 190 gram. Jadi termasuk kategori smartphone yang agak besar dan sebenarnya di tangan nggak gitu berat banget, cuman kok agak berbobot ya. Oke, kemudian dia pakai layarnya bentang 6,67 inch dengan jenis layar AMOLED, 68 billion color, 120 Hz, SDR10 Plus, Dolby Vision. Resolusi layarnya ini 1220 x 2712 pixel, Corning Gorilla Glass Victus 2 always on display. Mantep banget, desainnya sih jadi premium ya. Ini Redmi Note 14 lama-lama jadi premium, ini lama-lama jadi flagship ini. Ini desainnya asli sih, ini flagship ini. Flagship rasa mid range. Ini bentuk kameranya cuy. Oke, kita masuk ke urusannya benchmark. Kita lihat AnTuTu benchmark dari Redmi Note 14 Pro ini, dia mencapai skor berapa nih? Penasaran loh saya nih. Ya, dia mendapatkan skor 681.603. Dan kita lihat nih detailnya. Dia pakai chipsetnya Dimensity 7300 Ultra. GPU-nya Mali G615 MC2. Oke. Kemudian di sini kita lihat baterainya 5500 mAh. Cukup gede ya baterainya. OS-nya Android 14. Untuk connectivity-nya GPS ada, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ada, fingerprint ada, biometric face juga ada. Cukup lengkap ya. Oke, sekarang kita masuk ke urusannya GPU Mark benchmark. Berapa nih untuk Redmi Note 14 Pro? Ya, 1.459.200. Gelar maknya nengseng dari Diarcom. Kemudian kita lihat lagi Geekbench 6-nya berapa nih? Kita lihat ya. 1028 untuk single core dan 2891 untuk multi core-nya. Kemudian untuk 3D Mark-nya kita bisa lihat
Slingshotnya 5906, wildlife-nya 3116. Hey, kok nggak ini max out? Waduh, kita cobain yuk buat main test game yuk. Gimana nih performanya nih Genshin Impact? Ya guys, ini udah mau masuk ke menunya dari game Genshin Impact di Redmi Note 14 Pro. Speakernya stereo, bagus ya, berasa banget nih stereo, surroundnya main nih guys. Oke, langsung aja kita mulai. Ya guys, udah masuk ke gamenya Genshin Impact di Redmi Note 14 Pro ini. Wow, oke. Wow, oke. Speakernya berasa banget sih. Speakernya berasa, ini suaranya jernih banget ya. Ini kayak bukan Redmi Note series deh. Asli ini guys. Ini saya megang kayak smartphone flagship. Ini Xiaomi pinter aja ngeracik ramu. Ini Redmi Note 14 Pro. Serasa flagship banget ini. Oke. Ini saya main game Genshin Impact dengan settingan grafiknya highest 60 fps ya, rata kanan. Kita cari musuh nih. Nah, udah ada musuh nih, kita sikat. Jurus sakti, yeay, jurus sakti. Halo, woi. Jurus sakti loh. Jurus Trigala Sakti, mencelat kan? Sini. Idi si Babon, akhirnya ketemu lagi sama si Babon. Saya rindu kamu Babon, Babon. Ya, mana si Babon? Sini dong, Babon. Ah, gila banget, musuhnya banyak banget deh. Ah, parah bener, gila guys. Ada nge-lag gak sih guys? Idih. Dia juga ini lagi. Aduh, kabur aja deh, kabur. Kabur. Jadi sama tim saya udah dites FPS-nya main game Genshin Impact di Redmi Note 14 Pro ini dengan settingan highest 60 fps selama 5 menit. Itu nggak bisa maksimal nih guys FPS-nya. Dengan rata-rata hanya di 45 fps. FPS terendahnya di 32 fps dan suhu maksimal 42 derajat Celcius. Jadi ya dibilang cukup nyaman sih, nyaman main game PUBG Mobile di sini. Cuman FPS-nya nggak maksimal nih. Cuman bisa di 45 fps. Mestinya kan di 59 gitu ya. Pokoknya deket-deket di 60 fps deh. Wow, di bawah banyak musuh tuh. Kita coba main game yang lain deh. Nah nih guys, sudah masuk ke gamenya PUBG Mobile pakai Redmi Note 14 Pro dengan settingan grafiknya smooth, frame rate-nya ekstrim. Oke, gyroscope-nya lancar nih guys. Ada musuh di sana, tembak. Langsung. Suaranya guys ini keren banget loh. Suaranya tuh membahana gitu loh. Aduh, gila. Keren banget sini. PUBG Mobile. Mana nih musuhnya nih? Hah? Lompat. Keker. Tembak. Keker. Tembak. Ganti senapan. Waduh, gila speakernya guys. Lihat nih. Redmi Note 14 Pro cuy. Ayo Xiaomi Indonesia masukin ini secepat mungkin. Keren ini guys. Lihat, gila.
Oke, jadi sama tim saya udah dites FPS-nya main game PUBG Mobile selama 5 menit dengan settingan grafik smooth, frame rate-nya ekstrim. Nah, ini baru bisa dimainkan dengan lancar di 55 hingga 60 FPS. Dan FPS rata-ratanya di 59 FPS. FPS terendah di 55 FPS dengan suhu maksimal 39 derajat Celcius. Ini baru maksimal nih FPS-nya ya, main game Genshin Impact. Agak sedikit ngedrop di 45 FPS tuh. Tapi walaupun masih lancar sih ya, masih oke lah ya, bisa dibuat main. Kalau untuk PUBG Mobile, asik bener. Rata-rata di 59 FPS cuy. Mana nih? Mana siapa nembak? Mantap. Nah, untuk GFX Bench dari Redmi Note 14 Pro ini, Aztec Ruin Open GL normal tirnya 27 FPS, Aztec Ruin Vulkan normal tirnya 28 FPS, T-Rex Austin-nya 109 FPS, dan performa CPU stabil tanpa throttling dengan rata-rata di 95%. Kita tes menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 20 menit. Untuk touch sampling rate-nya maksimal di 1000 Hz. Kita tes dengan aplikasi touch sampling rate tester. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar bisa 10 jari, dan sensor yang ada di Redmi Note 14 Pro lengkap semua nih guys. Accelerometer sensor, semua deh sampai magnetic sensor. Nah, untuk urusan kamera, Redmi Note 14 Pro ini memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel, sensornya Sony LYT600, f-nya 1.5, kemudian ada juga lensa ultra wide 8 megapiksel dan ada macro lens 2 megapiksel. Kemudian kamera depannya ini 20 megapiksel. Sensornya OmniVision OV20B. Yuk kita lihat hasil contoh jebretan foto dan record video dari Redmi Note 14 Pro ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya ngerekam dari kamera belakang dari Redmi Note 14 Pro. Formatnya Full HD 30 fps. Oke, kalau saya lihat di layar ini smooth ya, bangunan di sana. Tapi hey, nggak ada lensa ultra wide. Nggak ada, masa sih? Kok nggak ada lensa ultra wide? Kalau lagi nge-record gini sebentar. Padahal ini Full HD 30 fps loh. Jebret. Oh, jadi harus di stop dulu, nggak bisa pindah lensa dari normal ke ultrawide dalam kondisi lagi nge-record, nggak bisa. Ini adalah ultrawide-nya dari Redmi Note 14 Pro. Kita coba sambil lari ya. Hop. Hop. Iya. Oke, jalan. Gimana tuh guys? Smooth nggak? Back lensa normal lagi deh ya. Jebret. Ya, ini lensa normal satu kali lagi dan formatnya berubah Full HD 60 fps. Kalau kita lihat sih di sini kualitasnya cukup baik ya, karena memang di sini terang sih. Yang menarik apa tuh guys? Tuh, gedung ini kelihatan jelas nih. Padahal tuh gedung itu jauh di sana loh. Wow, oke. Kita zoom yuk. Mentok di 6 kali nih. Back lensa normal satu kali. Nah, ini 4K 30 fps guys. Gimana menurut kalian? 4K 30 fps. Kita coba lihat ke sana ya. Tekstur dari ubin ini kita bisa lihat cukup baik. Tekstur pohon yang warna hijau ini juga cukup baik. Gimana kita lihat di sini tekstur dari dedaunan yang basah-basah ini guys. Oke, ada bunganya. Bunga warna kuning dan kemerah-merahan. Oke lah ya, bagus lah ya. Nah, ini pakai kamera depan dari Redmi Note 14 Pro. Formatnya Full HD 30 fps. Seperti ini guys. Kita lihat tuh suasana di belakang saya. Seperti di siang hari loh.
tuh guys. Ya. Jebret ya, Full HD 60 fps. Oke, masih ada di layar kok stabil ya. Nanti kita lihat hasil di komputer seperti apa. Oke, mantap. Dan di Redmi Note 14 Pro bisa dual view nih buat video recordnya ya. Kamera depan, kamera belakang bisa sama-sama nyala. Bisa untuk ngevlog videonya. Dan ini cukup jernih ya, kamera depan, kamera belakang semuanya jernih nih guys. Ya, sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar dari Redmi Note 14 Pro. Hei, cepet loh. Responnya tetek. Nggak tell me loh. Dan sekarang kita sekalian face unlock. Ya, proses perekaman wajah. Lihat ke bawah. Lihat ke atas. Oke. Dan sekarang kita tes nih sensor fingerprint. Telunjuk nggak mau, tengah nggak mau, jempol. Oke. Kondisi screen off. Ya. Oke, mantap. Kita swipe, kita intip. Bisa ya pakai face unlock nih. Swipe, intip. Lancar guys. Nah, kesimpulan saya sama si Redmi Note 14 Pro ini adalah pertama soal desain ya. Desain secara keseluruhan dari Redmi Note 14 ini dia berubah ke desain flagship, meninggalkan desain ala ngotak menjadi desain pipih seperti ini. Nggak hanya layarnya kiri kanan curve ya, lengkung. Back covernya juga ujung-ujungnya tuh ngelengkung guys, ujung-ujungnya tuh ngelengkung. Jadi bisa dibilang desain ini berubah ke arah flagship, tapi tentu dengan harga yang terjangkau. Mudah-mudahan nanti kalau masuk global atau Indonesia harganya tetap bisa terjangkau. Kemudian untuk urusan performa, nah ini Redmi Note 14 Pro pakai Dimensity 7300. Main game Genshin Impact rata kanan, FPS-nya cuma mentok di 45 FPS nih. Hey, jadi ya yang mau mengharapkan bisa Genshin Impact di Redmi Note 14 Pro nggak bisa maksimal, tapi ya dengan settingan medium atau rata kanan ya harus puas di 45 FPS. Kemudian tapi untuk main game PUBG Mobile lancar di 59 FPS rata-ratanya. Mantap itu sih ya. Mungkin kalau chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 3 yang Pro nanti, yang Pro Plus mungkin beda cerita kali ya. Kemudian temperaturnya agak panas tadi ya, 42 derajat Celcius. Untuk urusan kamera, nah dari seri Redmi Note sebelumnya saya nggak pernah ada masalah sama kamera, bagus-bagus aja, enak, ada lensa ultra wide-nya, bokehnya rapi. Di sini Redmi Note 14 Pro semuanya perfect, saya suka. Cuman mungkin nggak ada lensa telenya ya, telenya kurang nih. Telenya kurang, kamu ya kalau mau butuh tele sih ya tinggal ambil yang Pro Plus nanti ya. Lihat videonya nanti di setelah ini videonya, kamu juga bisa lihat. Kemudian untuk pemakaian baterai saya nggak tes nih guys, karena saya pengen cepet aja, karena saya habis syuting ini langsung mau pergi ya, jadi saya buru-buru aja. Oke, terus di sini udah nggak ada jack audio, tapi semua ini fitur lengkap ya, infrared blaster, dual speaker, mikrofonnya ada banyak, dan udah itu aja sih. Dari saya sih lebih memang suka dari Redmi Note series tuh yang paling atasnya, yang Pro Plusnya itu maksimal banget sih.
Oh yes, demikian video mengenai Redmi Note 14 Pro ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.